Konnichiwa. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tips dan cara-cara melatih kemampuan berbicara bahasa Jepang. Semoga ada yang cocok dengan minasan yang bisa dilakukan untuk mengasah kefasihan atau kelancaran berbicara bahasa Jepang. Hai, hajimemasu. Yang pertama, ini saya rasa untuk latihan apapun sangat penting ya. Hazukashiku nai de. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kita itu ada yang punya sifat pemalu. Termasuk saya juga termasuk yang sebetulnya ya Hatsukashi Garia. Tapi mari, karena saya sangat paham orang-orang yang pemalu, mari kita coba sedikit demi sedikit membuka diri untuk menyingkirkan rasa malu tersebut, untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi kepala kita, pikiran, pendapat, atau ide, atau yang lainnya ya, dan diungkapkan dalam bahasa Jepang. Kalau kita malu-malu terus kemudian kita diam saja, tidak ini, menurut saya itu tidak baik. Nanti kemampuan berbicara kita juga tidak akan ada peningkatan. Tuh, gambarimashou. Yang kedua, ini salah satu contoh latihan. Kagami no mae de 1分話しましょう. Topik wa nandemo oke desu. Ini saya diajari oleh orang Jepang, kenalan orang Jepang. Cobalah bercermin, kemudian bicaralah dalam bahasa Jepang selama 1 menit saja, tidak usah lama-lama. Nah, ini lakukan setiap hari, insya Allah bahasa Jepang kita akan semakin lancar. Kemudian, ya sudah barang tentu ya, kita juga tetap harus buka-buka buku, buka referensi dan lain-lainnya, supaya kita punya bahan untuk dibicarakan. Yang ketiga, tomodachi to hanasu toki wa dekiru dake nihongo o tsukaimashou. Ya, campur-campur go demo ii desu. Ini ya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan bahasa Jepang yang jelek, tapi ini saya sering katakan di kelas, campur-campur go demo ii desu, untuk lebih menekankan bahwa kita tidak usah takut kalau bahasa Jepang saya, kemampuannya atau pengetahuan bahasa Jepang saya masih sedikit, jadi saya tidak bisa mengungkapkannya dalam bahasa Jepang, baik itu secara lisan maupun tulisan. Saya ingin menekankan kepada kita semua yang belajar bahasa Jepang, meskipun baru punya pengetahuan sedikit dalam bahasa Jepang, keluarkan saja. Makanya saya bilang campur-campur go demo ii desu. Dan ini biasanya membuat mahasiswa saya tertawa. Saya ingin menekankan campur-campur go-nya di sini. Jadi bahasanya campur Indonesia dengan Jepang. Misalkan kalau ada kosakata yang belum tahu bahasa Jepangnya, silakan saja gunakan bahasa Indonesianya, atau gunakan bahasa Inggris juga tidak apa-apa ya. Jadi campur-campur go demo ii desu. Kemudian yang keempat, shadowing. Shadowing ini dari bahasa Inggris ya, shadowing. Shadow itu kan minasan juga tahu ya, bahwa artinya adalah bayang-bayang. Jadi ini sistem latihannya, misalnya minasan mendengarkan audio boleh, menonton video boleh, berita boleh, apapun boleh. Kemudian ketika audio itu, media yang kita gunakan itu mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang, terus kita ikuti. Makanya di sini saya memberi titik-titik, artinya ya ada jeda 1 detik, atau karena kalau bersamaan akan agak sulit ya, makanya saya katakan ya jeda 1-2 detik gitu. Misalnya di sini seorang pembaca berita, kalau di Jepang biasanya konnichiwa sanjugo fun ni narimashita ya. Kenapa cuma sanjugo fun di sini? Artinya berita ini sudah rutin tiap hari, misalnya jam 8.35. Ketika kita sedang menonton, itu pasti kan jam itu ada di angka 8 dan menitnya di angka 35. Jadi hachijinya tidak diucapkan. Ini juga
sering diucapkan oleh orang Jepang. Misalnya ketika di stasiun juga ya, kita misalkan menanyakan kereta yang ke Osaka jam berapa atau yang mana. Biasanya si yang ditanya petugas petugas stasiun itu tidak menyebutkan jamnya. Kalau posisi kita sekarang berada di jam 9, biasanya jam 9-nya ya tidak disebutkan. Misalkan Yonjugo Fuhatsu misalkan ya, itu memberitahukan bahwa yang kereta yang ke Osaka ada yang jam 9:45. Jam 9-nya itu tidak disebutkan. Nah, ketika misalkan di sini saya mencontohkan berita di TV konnichiwa, terus kita ikuti konnichiwa, saya juga itu diikuti ya. Pokoknya dibayang-bayangi seperti itu. Ada kata yang terlewat, biarkan saja. Pokoknya kita ikuti sekuat kita. Itu. Kemudian yang kelima, repota atau komenteta game. Ya, saya bilang game ini kayak permainan ya. Atau pura-puranya minasang jadi reporter atau jadi komentator ya. Minasang bisa menggunakan media apa saja, dorama boleh, anime boleh, misalkan berita di TV atau acara-acara di TV juga boleh. Kemudian minasang seolah-olah menjadi seorang reporter. Misalkan minasang melihat adegan di dalam video tersebut, misalkan minasang konnichiwa, misalkan terus menyebutkan di sini saya akan melaporkan kejadian yang terjadi di mana, jadi disesuaikan dengan gambarnya. Ima, misalkan ini sedang acara masak, misalkan siapa ya, Yamada Sensei dengan siapa sedang memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan, seperti itu. Atau jadi komentator juga boleh, jadi reporter juga boleh, seperti itu. Hai, berikutnya video ya shidenado o kite kurikaeshite iimashou. Iro-iro na kiara o yatte mimashou. Ini agak berbeda dengan shadowing tadi. Kalau ini misalnya kita boleh meniru per kalimat misalkan, atau kalau ingatan kita lumayan kuat ya boleh lebih dari satu kalimat ya. Misalnya di audio atau di video atau di apa mengucapkan konnichiwa, kita stop dulu baru kita ulangi konnichiwa. Nah, itu bedanya ya. Kalau shadowing itu tanpa di pause, kita langsung mengikuti ucapan yang kita dengar baik dari audio maupun video. Nah, kalau ini kita pause dulu, kita hentikan sejenak, baru kita ulang. Kemudian iro-iro na kiara o yatte mimashou ya. Iro-iro na kiara ini ya seperti minasang tahu kan ada karakter misalkan yang berwibawa, misalkan ada karakter yang ya kayak gitu ya. Saya juga kurang bisa kawaii. Kan ada ya, orang Jepang itu juga macam-macam. Nah, itu berbagai karakter silakan dicoba. Apa ya? Ada yang saya suka itu yang gomenapai kayak gitu. Ya pokoknya ikuti saja. Apa yang diperankan di dalam video yang kita tonton, kita coba. Menurut saya dengan begini bisa melatih kelenturan lidah kita, ya, kealamiahan pengucapan kita juga. Kalau saya tidak pernah berlatih seperti itu waktu zaman dulu masih belajar, jadi agak kaku sekarang. Dan kalau mau meniru-niru yang seperti tadi yang seperti itu agak malu dengan usia. Ya, bagi minasang yang masih sangat muda silakan. Ya, saya juga kalau tidak ada orang ya coba-coba. Hai, berikutnya yang ke-7, kurikaesu. Kurikaesu di sini mengulang-ulang. Mungkin bagi yang masih dasar itu bisa mengulang-ulang ya, misalkan watashi wa ai desu, watashi wa nihongo ga suki desu, watashi wa unes no gakusei desu, watashi wa. Nah, satu kalimat itu diulang-ulang, watashi wa ai desu, watashi wa ai desu, watashi wa ai desu, watashi wa ai desu. Nihongo ga daisuki desu, nihongo ga daisuki desu, nihongo ga daisuki desu, seperti itu. Ya. Untuk apakah latihan yang seperti ini? Menurut saya ini bisa melatih kita supaya nanti ketika kita berbicara
shizen ni hanasu no o mezashimashou. Ya, di sini ketika kita berbicara kita bisa ya selain lancar juga bisa keluar dengan begitu saja gitu, tanpa kita harus mikir lama. Itu biasanya kalau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan mengendap kita akan tersimpan di dalam memori kita, dan insya Allah suatu ketika itu akan keluar dengan sendirinya secara alami gitu. Hai, berikutnya yang ke-8, hyojo ya gesture o mane shimashou yori nihonjin rashiku. Kalau minasang perhatikan, orang Jepang itu kan menurut saya sangat ekspresif gitu. Honto seperti itu, dengan memperlihatkan mimik wajah ya benar-benar menunjukkan keingintahuan. Kemudian kalau misalkan ketika meminta maaf benar-benar kadang ya, saya juga pernah dulu sekali ketika minta maaf tapi kok wajah saya cengar-cengir gitu ya. Padahal cengar-cengir di situ bukan menyepelekan, bukan saya tidak menyesal, tetapi karena saya merasa berdosa, merasa bersalah, akhirnya ekspresi wajah yang keluar itu ya semacam cengar-cengir seperti itu. Lain dengan orang Jepang ya, kalau minta maaf itu ya ekspresinya minasang juga tahu. Atau kadang-kadang ketika mengucapkan sugoku yang benar-benar sangat sugoi itu sampai sugoku, nah seperti itu ya kita coba tiru supaya lebih nihonjin rashi, dan itu saya rasakan juga salah satu kelemahan saya. Mari kita bersama-sama berlatih ya. Oke, yang ke-9 ini ada Nihongo no vlogu o tsukurimashou. Ya, YouTube no channel de do desho. Saya yakin untuk generasi sekarang ini sangat suka selfie, suka foto-foto, suka video, TikTok dan sebagainya lah. Apapun itu silakan minasang gunakan media yang ada ya. Minasang untuk kaum milenial ini, generasi Y dan Z ini sangat dianugerahi dengan kemudahan yang berlimpah untuk mencari sumber atau media belajar bahasa Jepang. Tapi dengan syarat gunakan bahasa Jepang. Jadi silakan bikin channel bahasa Indonesia, bikin channel bahasa Jepang. Khusus untuk latihan bahasa Jepang gunakan bahasa Jepang. Begitu ya minasang. Berikutnya yang ke-10, kamishibai. Kamishibai ini seperti yang terlihat di ilustrasi. Jadi kita mencetak gambar-gambar besar ya, setidaknya ukuran A4, disesuaikan. Biasanya kamishibai itu seseorang bercerita di depan, kemudian orang-orang mengelilingi si pencerita tersebut. Jadi ya ukuran A4 juga cukup. Nah, si gambar-gambar ini menceritakan sebuah cerita, jadi komplit dari awal sampai akhir. Ini bisa di-download, ada ya untuk kamishibai itu nanti di deskripsi saya tuliskan linknya. Itu ada gambar misalkan, nah contoh di sini ada gambar burung. Nah di balik gambar tersebut ada ceritanya. Jadi kita membaca cerita tersebut di belakang gambar ini. Jadi yang anak-anak ini ya hanya melihat gambarnya. Kemudian si pencerita ini sambil memperlihatkan gambar menceritakan cerita di balik gambar ini. Misalkan suatu hari terbanglah seekor burung merpati putih. Misalkan, nah si dongeng tersebut tertulis di belakang gambar ini. Nah di sini juga memerlukan kemampuan kita untuk tidak hanya menceritakan narasi saja, tetapi juga memerankan lirik, bukan lirik ya, kalau dalam serifu itu semacam perkataan-perkataan pelakon. Misalkan ketika jadi Oji-sang bagaimana, ketika jadi Oba-sang bagaimana. Karena biasanya dalam dongeng-dongeng itu kan ya seputar Oji-sang, Oba-sang, misalkan seperti cerita apapun.
mukashi aru tokoroni, misalkan kayak gitu kan. Itu baru narasinya. Nanti ketika membaca, misalkan ojisangnya seperti itu. Jadi ini juga menurut saya sangat bagus untuk melatih kemampuan berbicara kita. Gitu. Yang lainnya apa ya yang bisa? Oh iya, ikut lomba. Dengan ikut lomba itu membuat kita belajar lebih porsinya ya dibandingkan dengan porsi belajar yang biasa kita lakukan atau kita terima di kelas bagi yang sekolah atau kuliah, kemudian atau belajar di tempat kursus. Kemudian selain ikut lomba, ya cobalah aktif diskusi di kelas ya, jangan diam saja. Nandemo ite kudasai, jangan takut salah, karena yang saya rasakan pendidikan saat ini bukan mencari siapa yang salah tapi siapa yang benar, tetapi guru itu yang saya rasakan, kami itu dituntut untuk membina siswa atau mahasiswa agar kreatif berbicara, kreatif menulis, kreatif dalam segalanya. Bukan yang harus benar dalam menjawab ini, benar dalam menjawab itu, bukan. Ya. Kalau minasang takut salah, nanti ya tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengungkapkan pendapat. Seperti itu. Berikutnya presentasi, misalnya ya, presentasi bisa dilakukan. Ya dicoba-coba misalkan bikin PowerPoint kemudian dipresentasikan sendiri saja tidak apa-apa menurut saya. Atau misalkan ketika ada tugas di kelas, biasanya kan kalau disuruh maju dan sebagainya saling tuduh ya, saling kamu aja seperti itu. Nah, mari kita tunjuk diri sendiri, inisiatif. Oke, saya presentasi. Ya, jadi hilangkan kebiasaan kamu aja deh. Ya, mulai sekarang biasakan untuk oke, saya yang presentasi. Ya. Lainnya ada storytelling. Storytelling ini misalkan minasang membaca suatu cerita kemudian diceritakan kembali. Tidak usah persis, tidak apa-apa. Bisa dengan menggunakan kata-kata minasang sendiri. Ya, bisa berupa dongeng, bisa berupa berita di koran, berita apapun, pokoknya ya ceritakan kembali. Kalau tidak ada temannya ya ceritakan kembali di cermin seperti tadi ya. Nah, itu jadi punya bahan untuk bercerita. Gitu minasang yang bisa saya kenalkan. Mungkin selain ini juga masih ada cara-cara yang lain. Yang mau ikut sumbang ya silakan dituliskan di komentar ya. Nah, ini ada sedikit kotowaza atau peribahasa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan materi saya kali ini, yaitu narau yori narero. Dibandingkan ini artinya hitokara osawatari hong oyon dadake dewa sono koto ga minitsuki nikui ga aru koto o jisai ni keiken shite karada de oboeta koto wa shikkari to jibun no mono ni naru to yu koto. Jadi yang namanya belajar itu akan lebih efektif kalau kita mengalaminya sendiri, tidak hanya dikasih tahu orang, baca buku saja dan sebagainya, tetapi harus dibiasakan. Naremas itu terbiasa. Makanya seperti tadi kan, yang diulang-ulang itu akan membentuk kebiasaan pada diri kita. Itu yang saya sampaikan hari ini, ada kotowaza yang kaitannya dengan maksud saya tadi. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga bermanfaat. Terakhir saya mendoakan semuanya semoga sehat, sukses dan bahagia selalu. Sayonara.